Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Luna adalah seorang perempuan muda berusia 27 tahun, dengan rambut hitam panjang dan mata coklat hangat yang selalu penuh keingintahuan. Sebagai seorang desainer grafis, dia selalu tertarik pada seni dalam segala bentuknya. Namun, ada satu hal yang belum pernah ia coba, yaitu tato. Suatu hari, saat sedang berselancar di internet mencari inspirasi untuk proyek barunya, Luna menemukan gambar sebuah mata kuno yang unik. Mata itu bukan sekadar ilustrasi biasa, bentuknya simetris sempurna, dengan detail yang begitu rumit hingga membuatnya merasa seperti sedang diperhatikan oleh tatapan itu sendiri. Mata tersebut memiliki aura magis, seolah menyimpan rahasia-rahasia dunia yang tak terungkap. Luna tidak bisa melepaskan pandangannya dari gambar itu. Ia merasakan sesuatu yang mendalam, seakan-akan mata itu memanggilnya. Setelah berhari-hari memikirkannya, Luna akhirnya memutuskan untuk menato punggungnya dengan gambar mata itu. Dia percaya bahwa tato ini akan menjadi karya seni paling istimewa yang pernah dimilikinya. Dengan hati-hati, dia memilih seorang seniman tato ternama bernama Arka, yang dikenal karena keahliannya dalam menciptakan desain realistis dan penuh detail. Saat jarum pertama menyentuh kulitnya, Luna merasakan sensasi aneh, seperti aliran listrik lembut mengalir di tubuhnya. Namun, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya reaksi normal dari proses penatoan. Setelah beberapa jam, tato itu selesai. Mata kuno itu tampak hidup di punggungnya, dengan kilauan warna-warna gelap yang memberikan kesan misterius. Beberapa hari setelah tato itu selesai, Luna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia berdiri di depan cermin, matanya seringkali tertuju pada tato di punggungnya. Entah kenapa, dia merasa tatapan mata itu tidak hanya datang dari arahnya sendiri, tetapi juga dari tato itu. Rasanya seperti mata itu benar-benar bisa melihat. Awalnya, Luna mengira itu hanya imajinasinya belaka. Namun, semakin lama, fenomena itu semakin intens. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidur, Luna mendengar suara bisikan pelan, seperti angin yang berbisik di telinganya. Suara itu berasal dari arah punggungnya, tepat di mana tato itu berada. Ketika ia berbalik untuk melihat, tidak ada apapun yang nampak di matanya. Keesokan harinya, Luna mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang cara dia melihat dunia. Saat berjalan di jalan raya, dia tiba-tiba bisa mengetahui kebohongan yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ketika seorang teman lamanya tersenyum dan berkata bahwa dia baik-baik saja, Luna bisa melihat bayangan gelap di belakangnya, seperti sosok yang menangis. Bayangan itu memberitahunya bahwa temannya itu sedang berjuang melawan depresi, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Tidak hanya itu, Luna juga mulai melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Di sudut-sudut ruangan, dia kadang-kadang melihat sosok-sosok transparan, seperti bayangan manusia yang bergerak tanpa suara. Mereka tidak menyeramkan, tapi juga tidak ramah. Mereka hanya diam, memperhatikan, seolah-olah mereka ingin berbicara tetapi tidak bisa. Semakin sering Luna menggunakan kemampuan barunya itu, semakin dalam dia terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat bekerja di kantor, Luna melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Bosnya, seorang pria parubaya yang selalu tampak ramah dan profesional, ternyata memiliki bayangan hitam besar yang membuntutinya. Bayangan itu penuh dengan wajah-wajah yang mengerang kesakitan. Tanpa sengaja,
Luna mendengar bisikan dari tato di punggungnya. Dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Suara itu memunculkan rasa penasaran di pikirannya. Malam itu, setelah pulang kerja, Luna mulai mencari informasi tentang bosnya. Setelah beberapa jam menjelajahi internet, dia menemukan artikel lama tentang seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan eksploitasi pekerja. Bahkan, nama bosnya muncul di salah satu dokumen rahasia. Luna terkejut. Bagaimana mungkin tato itu tahu? Apakah ini semacam kutukan? Ataukah ini hadiah? Namun, semakin banyak rahasia yang dia ungkap, semakin berat beban yang harus ditanggungnya. Dia mulai melihat kegelapan di balik setiap orang yang dia temui. Teman-temannya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri, semua memiliki bayangan yang menyelimuti mereka. Luna merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan rahasia yang tidak pernah ingin ia ketahui. Suatu malam, saat Luna sedang mandi, dia merasakan tatapan tajam dari tato di punggungnya. Ketika dia menoleh ke cermin, dia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Mata di punggungnya seolah-olah berkedip seperti benar-benar hidup. "Tolong, aku ingin keluar," kata suara pelan dari tato itu. Luna mundur dengan panik, tetapi suara itu terus berbicara. "Aku adalah penjaga pintu antara duniamu dan dunia lain. Kamu telah membuka portal ini, dan sekarang kamu harus memilih. Apakah kamu akan tetap tinggal di dunia manusia, atau ikut masuk ke dunia yang lebih dalam?" Luna tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa takut, tetapi juga penasaran. Dunia lain yang disebutkan oleh suara itu terdengar begitu misterius, begitu menarik. Namun, dia juga sadar bahwa jika dia melangkah lebih jauh, mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, Luna memutuskan untuk mencari jawaban. Dia pergi ke seorang paranormal tua yang tinggal di pinggiran kota. Wanita itu bernama Nyi Bening, adalah seorang ahli spiritual yang terkenal. Saat melihat tato di punggung Luna, Nyi Bening langsung menyadari apa yang terjadi. Mata itu adalah mata kuno, simbol dari penjaga portal antara dunia manusia dan dunia roh. Katanya dengan suara bergetar, "Kamu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Nyi Bening memberikan dua pilihan kepada Luna. Dia bisa menghapus tato itu dengan ritual khusus, tetapi itu akan menghilangkan kemampuan barunya selamanya. Atau dia bisa menerima takdirnya sebagai penjaga portal, tetapi itu berarti dia harus meninggalkan dunia manusia dan hidup di antara dua dunia. Setelah berpikir panjang, Luna memutuskan untuk menjalani ritual penghapusan. Dia menyadari bahwa beban mengetahui semua rahasia itu terlalu berat untuk dipikul. Dia ingin kembali menjadi dirinya yang dulu, menjalani hidup sebagai manusia biasa yang tidak tahu apa yang disembunyikan oleh orang lain. Ritual itu berhasil seperti harapannya. Tato di punggungnya menghilang, dan dengan itu, semua keanehan yang dia alami juga lenyap. Namun, meski ritual penghapusan tato berhasil menghilangkan mata kuno dari punggungnya, Luna tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Setiap kali dia menatap cermin, dia masih merasakan tatapan itu. Sebuah tatapan yang datang dari tempat yang tidak terlihat. Tatapan itu tidak lagi hadir secara fisik di tubuhnya. Tetapi, entah bagaimana, ia masih ada dalam pikirannya, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Luna mencoba untuk kembali ke rutinitas normalnya. Dia bangun pagi-pagi, bekerja di agensi desain, bertemu teman-temannya sesekali, dan bahkan mencoba kencan buta yang disusun oleh sahabatnya yang bernama Nisa. Namun,
ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya sekarang. Dia tidak bisa lagi melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sama seperti dulu. Sebab, meskipun mata kuno itu sudah hilang, kemampuannya melihat bayangan gelap dan sosok-sosok transparan tetap ada. Bahkan, mereka tampak semakin jelas. Suatu malam, saat Luna sedang mengerjakan proyek desain di apartemennya, dia mendengar suara langkah-langkah pelan di belakangnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Namun, ketika dia menoleh ke cermin besar di ruang tamunya, dia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Bayangan itu memiliki wajah-wajah yang menangis dan berteriak, seperti jeritan tanpa suara. Luna mundur dengan panik, tetapi bayangan itu hanya diam, memperhatikan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar. Tapi bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, mereka mulai bergerak lebih dekat, seolah-olah ingin menyentuhnya. Luna menutup matanya erat-erat, berharap bahwa ketika dia membukanya lagi, bayangan itu akan hilang. Namun, ketika dia membuka mata, bayangan itu masih ada. Tetapi kali ini mereka membawa pesan. "Kamu belum selesai. Portal itu masih terbuka," bisik salah satu wajah dalam bayangan itu. Luna merasa nafasnya tersengal. "Apa maksudmu?" "Aku sudah menghapus tatonya. Ritual itu seharusnya menutup portal." Bayangan itu hanya tertawa pelan. Suara mereka bergema di ruangan kosong. "Tato hanyalah pintu pertama. Kamu adalah kuncinya." Setelah itu, bayangan itu lenyap, meninggalkan Luna sendirian di tengah kegelapan apartemennya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apakah ritual itu gagal? Apakah dia benar-benar kunci dari portal antara dunia manusia dan dunia roh? Dan jika iya, apa yang harus dia lakukan? Keesokan harinya, Luna memutuskan untuk mencari jawaban lebih lanjut. Dia mulai mencari informasi tentang mata kuno yang pernah ada di punggungnya. Dengan bantuan internet dan beberapa buku tua yang dia pinjam dari perpustakaan lokal, Luna menemukan bahwa mata itu memiliki sejarah panjang yang terhubung dengan mitologi kuno. Menurut legenda, mata itu dikenal sebagai mata penjaga, simbol dari entitas kuno yang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Mata itu diyakini telah ada sejak zaman prasejarah, digunakan oleh para dukun dan penyihir untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Namun, karena kekuatannya yang besar, mata itu juga dianggap sebagai kutukan bagi siapapun yang berani menggunakannya. Legenda juga menyebutkan bahwa mata penjaga hanya dapat diaktifkan oleh seseorang yang memiliki jiwa pemilih. Maksudnya, seseorang yang memiliki hubungan unik dengan dunia roh, baik karena nasib, takdir, atau warisan genetik. Luna mulai bertanya-tanya, apakah dia adalah salah satu dari jiwa pemilih itu? Apakah ada sesuatu dalam garis keturunannya yang membuatnya terpilih? Untuk mencari jawaban, Luna memutuskan untuk mengunjungi neneknya, Bu Ranti, yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Bu Ranti adalah satu-satunya anggota keluarga Luna yang masih hidup selain ibunya, dan dia dikenal karena pengetahuannya tentang tradisi dan cerita rakyat. Luna berharap bahwa neneknya mungkin tahu sesuatu tentang mata kuno itu. Saat tiba di rumah neneknya, Luna langsung mengutarakan pertanyaannya. "Nek, apakah kamu pernah mendengar tentang mata penjaga?" Bu Ranti tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia menatap Luna dengan ekspresi serius sebelum akhirnya mengangguk. "Ya, aku pernah mendengarnya. Itu adalah legenda kuno dari keluarga kita." Luna tercengang. "Dari keluarga kita?" Bu Ranti menghela napas panjang. "Ya Luna,
keluarga kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia roh. Banyak generasi sebelummu yang menjadi penjaga portal, meskipun mereka tidak pernah membicarakannya secara terbuka. Kakekmu misalnya adalah salah satu dari mereka. Dia memiliki tanda di punggungnya, sama seperti yang kamu miliki. Luna merasa seperti dunia sedang runtuh di sekitarnya. Jadi, ini adalah takdirku? Puranti mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Mata penjaga memilihmu karena kamu adalah keturunan langsung dari garis keturunan penjaga portal. Kamu tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Luna. Tetapi, kamu juga memiliki pilihan. Apakah kamu akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, atau kamu akan membiarkannya menghancurkanmu? Setelah percakapan dengan neneknya, Luna mulai menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Bayangan-bayangan dan sosok-sosok transparan yang dia lihat bukanlah halusinasi, tetapi mereka nyata dan mereka membutuhkan bantuannya. Namun, untuk benar-benar memahami dunia roh, Luna harus melangkah lebih jauh ke dalam portal yang telah dibukanya. Suatu malam, setelah mempelajari mantra-mantra kuno dari buku yang diberikan oleh neneknya, Luna memutuskan untuk melakukan ritual untuk masuk ke dunia roh. Dia menyalakan lilin-lilin hitam di sekelilingnya, membakar dupa, dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dia pahami. Saat kata-kata terakhir mantra itu diucapkan, ruangan tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Ketika cahaya itu memudar, Luna menemukan dirinya berada di tempat yang asing. Dunia ini tidak seperti dunia manusia. Semuanya terlihat kabur, seperti lukisan cat air yang belum kering. Langitnya berwarna abu-abu gelap, dan udaranya dingin, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Namun, di kejauhan, Luna melihat sosok-sosok yang bergerak lambat, seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. "Selamat datang di dunia roh," kata suara pelan di belakangnya. Luna berbalik dan melihat seorang wanita tua berdiri di sana. Wanita itu memiliki kulit pucat, rambut putih panjang, dan mata yang bersinar seperti bintang. "Siapa kamu?" tanya Luna. "Aku adalah penjaga portal sebelummu," jawab wanita itu. "Namaku Nyai Klunting." Luna terkejut. "Nyai Klunting? Bukankah kamu?" "Iya," potong Nyai Klunting. "Aku adalah roh penjaga Laut Tenggara. Tapi aku juga adalah salah satu dari banyak penjaga portal yang pernah ada. Sekarang, tugasku adalah membimbingmu." Nyai Klunting menjelaskan bahwa dunia roh adalah tempat di mana semua jiwa yang telah meninggal tinggal sebelum mereka dilahirkan kembali. Namun, ada juga jiwa-jiwa yang terjebak di sana, tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena alasan tertentu. Beberapa dari mereka adalah korban kekerasan, yang lainnya adalah pelaku dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Tugas seorang penjaga portal adalah membantu jiwa-jiwa ini menemukan kedamaian, sehingga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh tetap terjaga. Dan sekarang, tugasmu adalah melanjutkan apa yang telah aku mulai, kata Nyai Klunting. "Tapi hati-hati, Luna. Dunia roh penuh dengan bahaya. Ada entitas jahat yang ingin memanfaatkan kekuatanmu untuk tujuan mereka sendiri." Seiring waktu, Luna mulai belajar lebih banyak tentang dunia roh dan tanggung jawab barunya sebagai penjaga portal. Namun, semakin dalam dia terlibat, semakin berat beban yang harus ditanggungnya. Dia mulai melihat sisi gelap dari kekuatannya, bahwa tidak semua jiwa yang dia temui ingin dibantu. Beberapa dari mereka marah, dendam, dan bahkan berusaha menyerangnya. Di dunia manusia,
Luna juga mulai merasa terisolasi. Dia tidak bisa lagi berbagi pengalaman sehari-harinya dengan teman-temannya karena takut mereka akan menganggapnya gila. Hubungannya dengan keluarganya pun mulai tegang, terutama dengan ibunya yang tidak bisa memahami mengapa Luna tiba-tiba menjadi begitu tertutup. Pada titik ini, Luna mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin melanjutkan perannya sebagai penjaga portal. Apakah semua ini layak? Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Namun, dia juga belajar untuk menyeimbangkan kehidupannya di dunia manusia dengan tanggung jawabnya di dunia roh. Dia mulai menggunakan kekuatannya tidak hanya untuk membantu jiwa-jiwa yang terjebak, tetapi juga untuk membantu orang-orang di sekitarnya menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka. Setelah keputusannya untuk sepenuhnya menerima peran sebagai penjaga portal, Luna mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Dunia roh bukanlah tempat yang damai, seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ada banyak lapisan dalam dunia itu, beberapa di antaranya penuh dengan cahaya dan kedamaian. Tetapi ada juga wilayah-wilayah gelap yang dipenuhi oleh entitas-entitas jahat. Salah satu entitas tersebut adalah sosok bernama Kalatama-tama. Makhluk tanpa wajah yang hanya memiliki mata merah menyala di tengah tubuhnya yang hitam pekat. Kalatama adalah manifestasi dari amarah dan dendam yang tak terselesaikan. Dan dia telah ada selama ribuan tahun, menunggu kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan seorang penjaga portal. Suatu malam, saat Luna sedang berada di dunia roh untuk membantu jiwa seorang anak kecil yang terjebak, Kalatama tiba-tiba muncul. Dia muncul seperti asap hitam yang menyelimuti segalanya, membuat udara terasa lebih dingin dan lebih berat. Jadi, inilah penjaga portal baru, kata Kalatama dengan suara rendah yang bergema. Aku sudah lama menunggu seseorang seperti kamu. Luna mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Kalatama tertawa pelan. Suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. Aku adalah Kalatama, penghuni abadi dunia ini. Dan aku ingin apa yang menjadi hakku, yaitu kekuatan mata penjaga. Kekuatan itu tidak bisa kuberikan padamu, jawab Luna dengan nada tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Ini adalah tanggung jawabku, bukan milikmu. Kalatama mendekat, bentuknya semakin nyata. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu bahkan belum sepenuhnya memahami kekuatanmu sendiri. Aku bisa mengambilnya darimu, atau aku bisa membantumu menguasainya. Luna ragu sejenak. Kata-kata Kalatama menyentuh bagian dalam dirinya yang masih bingung dan takut. Namun, dia segera menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kekuatan ini untuk hal-hal buruk. Kalatama tersenyum sinis. Kalau begitu, kita akan lihat apakah kamu cukup kuat untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan gerakan cepat, Kalatama meluncurkan serangan berupa gelombang energi hitam yang langsung menghantam Luna. Luna terlempar ke belakang, tubuhnya terasa seperti diremas oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, sebelum serangan itu bisa membunuhnya, Nyai Klunting muncul, melindungi Luna dengan cahaya biru terang. Kalatama cukup, bentak Nyai Klunting. Dia masih baru, biarkan dia belajar. Kalatama tertawa keras. Belajar? Tidak ada waktu untuk belajar di dunia ini. Jika dia tidak cukup kuat, maka dia akan mati. Setelah itu, Kalatama lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan Luna dan Nyai Klunting di situ. Nyai Klunting menatap Luna dengan ekspresi khawatir.
Kamu harus lebih waspada, Luna. Kala tamat tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Luna mengangguk meskipun tubuhnya masih gemetar. Aku mengerti, tapi aku tidak tahu apakah aku mampu melawan kekuatan seperti itu. Nyai Klunting meletakkan tangannya di bahu Luna. Kamu bisa, kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, dan kamu perlu belajar cara mengendalikan kekuatanmu dengan lebih baik. Selama beberapa minggu berikutnya, Luna mulai menjalani pelatihan intensif bersama Nyai Klunting. Mereka bertemu di dunia roh setiap malam, di sebuah tempat yang disebut dimensi padang cahaya, area yang dipenuhi oleh kristal-kristal bercahaya lembut. Di sana, Nyai Klunting mengajarkan Luna tentang dasar-dasar penggunaan kekuatan mata penjaga. Pelajaran pertama adalah tentang sebuah keseimbangan. Nyai Klunting menjelaskan bahwa kekuatan mata penjaga bukan hanya alat untuk melihat hal-hal gaib, tetapi juga alat untuk mempertahankan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Jika keseimbangan itu rusak, maka kedua dunia akan hancur. Nyai Klunting berkata, "Kekuatanmu adalah pedang ganda, Luna. Di satu sisi, kamu bisa membantu jiwa-jiwa yang terjebak menemukan kedamaian. Di sisi lain, jika kamu salah langkah, kamu bisa membuka pintu bagi kejahatan untuk masuk ke dunia manusia." Pelajaran kedua adalah tentang cara meditasi. Luna belajar untuk menenangkan pikirannya dan mendengarkan suara-suara halus dari dunia roh. Ini adalah cara untuk memperkuat hubungannya dengan portal dan memahami niat dari jiwa-jiwa yang ia temui. Namun, pelajaran yang paling sulit adalah tentang arti pengorbanan. Nyai Klunting menjelaskan bahwa menjadi penjaga portal berarti harus siap kehilangan banyak hal, di antaranya waktu, hubungan, bahkan bagian dari dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, kata Nyai Klunting suatu hari. Tapi ada kalanya kamu harus membiarkan jiwa-jiwa pergi tanpa campur tangan. Itu adalah bagian dari keseimbangan. Luna merasa berat mendengar hal itu. Dia ingin membantu semua orang, tetapi dia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Sementara itu, di dunia manusia, Luna mulai merasakan dampak dari kehidupan ganda yang dia jalaninya. Dia sering pulang ke apartemennya dengan tubuh lelah dan pikiran penuh dengan bayangan-bayangan dari dunia roh. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Luna, kamu baik-baik saja kan? Soalnya kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Tanya Nisa suatu hari saat mereka bertemu untuk makan siang. Luna hanya tersenyum tipis, lalu berucap, "Aku hanya sedang banyak pikiran soal pekerjaan saja. Kamu tahu sendiri kan?" Nisa mengangguk, tetapi dia tampak tidak sepenuhnya yakin. "Kalau Luna kamu butuh bantuan, apapun itu, aku selalu ada ya." Luna merasa bersalah karena tidak bisa berbagi kebenaran dengan sahabatnya. Dia tahu bahwa Nisa tidak akan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi dia juga merasa kesepian karena tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang beban yang dia tanggung. Hubungannya dengan ibunya juga semakin tegang. Bu Ranti, yang awalnya mendukung keputusan Luna untuk menerima takdirnya, mulai khawatir melihat putrinya semakin terisolasi. "Luna, kamu tidak bisa terus begini," kata Bu Ranti suatu malam saat mereka makan malam bersama. "Kamu harus ingat bahwa kamu juga punya kehidupan di sini. Kamu tidak bisa hanya fokus pada dunia roh." Luna menunduk, merasa bingung. "Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya menyeimbangkan semuanya." Bu Ranti menghela napas panjang. "Mungkin kamu perlu berbicara dengan seseorang.
seseorang yang bisa membantu kamu memahami perasaanmu. Suatu malam, saat Luna sedang berlatih meditasi di padang cahaya, dia tiba-tiba merasakan tarikan kuat dari portal. Ketika dia membuka mata, dia menemukan dirinya berada di sebuah kota tua yang hancur. Semua bangunan di sana tampak rapuh, seperti terbuat dari debu dan bayangan. Di tengah kota itu, dia melihat seorang wanita muda duduk di atas reruntuhan, menangis dalam diam. Luna mendekat dengan hati-hati. "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu mengangkat wajahnya, matanya kosong dan kulitnya pucat seperti kertas. Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku hanya ingin pulang." Luna merasakan rasa iba yang mendalam. Dia tahu bahwa wanita ini adalah jiwa yang terjebak. Tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka karena alasan tertentu. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Luna lembut. Wanita itu menatap Luna dengan tatapan kosong. Aku dibunuh. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Aku hanya ingat bahwa aku sedang berjalan pulang, lalu semuanya gelap. Luna merasa jantungnya berdebar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan jiwa korban pembunuhan. Dia tahu bahwa tugasnya adalah membantu wanita ini menemukan kedamaian, tetapi dia juga merasa takut. Bagaimana jika pelaku pembunuhan itu masih ada di dunia manusia? "Aku akan membantu kamu," kata Luna dengan nada tegas. "Tapi kamu harus mempercayaiku." Wanita itu mengangguk pelan. "Aku percaya padamu." Luna mengulurkan tangannya, dan ketika wanita itu menyentuhnya, cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya. Perlahan-lahan, wanita itu mulai menghilang, meninggalkan senyum damai di wajahnya. Namun, saat wanita itu pergi, Luna mendengar suara bisikan dari kegelapan. "Kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya, Luna." Setelah insiden dengan jiwa terjebak, Luna mulai menyadari bahwa Kalatama sedang mengamati setiap langkahnya. Makhluk itu tampaknya menunggu momen yang tepat untuk menyerang lagi. Luna tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menghindar. Dia harus menghadapi Kalatama jika ingin melindungi dunia manusia. Pada malam yang ditentukan, Luna memasuki wilayah gelap dunia roh, tempat Kalatama tinggal. Udara di sana begitu berat sehingga sulit untuk bernapas. Di kejauhan, Luna melihat mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh kebencian. "Kamu datang sendiri?" kata Kalatama dengan suara rendah. "Berani sekali." "Aku di sini untuk menghentikanmu," jawab Luna dengan nada tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kekuatan ini untuk kejahatan." Kalatama tertawa keras. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kamu bahkan belum sepenuhnya memahami kekuatanmu." Dengan gerakan cepat, Kalatama meluncurkan serangan. Luna berhasil menghindar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Dengan semua yang telah dia pelajari dari Nyai Kelunting, Luna mulai memusatkan energinya, menciptakan cahaya biru terang di telapak tangannya. "Inilah akhirnya, Kalatama," teriak Luna. Cahaya itu meledak, menyelimuti seluruh area dengan kekuatan yang luar biasa. Saat cahaya memudar, Kalatama lenyap tanpa jejak. Luna jatuh berlutut. Tubuhnya lemah tetapi hatinya lega. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari semua konflik, tetapi setidaknya dia telah membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk melindungi dunia manusia. Beberapa bulan kemudian, Luna mulai menemukan keseimbangan antara kehidupannya di dunia manusia dan tanggung jawabnya sebagai penjaga portal. Dia masih sering mengunjungi dunia roh untuk membantu jiwa-jiwa yang terjebak, tetapi
dia juga belajar untuk menikmati momen-momen kecil di dunia manusia. Dia menyadari bahwa menjadi penjaga portal bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kasih sayang dan pengorbanan. Meskipun beban itu berat, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada Nyai Klunting, keluarganya, dan bahkan teman-temannya yang selalu mendukungnya dari kejauhan. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Luna tahu satu hal, dia siap menghadapinya. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.